Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian di sana dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji syukur kita marilah kita senantiasa panjatkan hanya kepada Allah semata yang telah memberikan segala bentuk kenikmatan serta karunia, sehingga pada kesempatan pagi ini insyaallah biidznillahi ta'ala kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran keempat di dalam pelajaran pendidikan agama Islam dengan judul Hidup Tenang dengan Berperilaku Terpuji. Untuk itu, sebelum kita mulai materi kali ini, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah beri kemudahan dalam segala aktivitas kita di pagi hari ini. Kita awali pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku, fokus baik-baik ya. Kita akan lanjut ke slide berikutnya. Ada apa ya? Nah, sikap seorang muslim terkait dengan pembelajaran keempat kita tentang perilaku terpuji. Semoga kalian bisa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk selalu berperilaku terpuji dimanapun, kapanpun, dan pada siapapun. Kita senantiasa panjatkan. Ya, kenapa sih Allah menyuruh kita untuk berperilaku terpuji? Segala bentuknya semua itu pasti memiliki tujuan. Yang pertama, tujuannya yaitu lillahi ta'ala, ketika kita akan terpuji melanjutkan pelajaran kita, yaitu kebaikan keempat untuk diri kita, pelajaran juga untuk sesama Islam, artinya untuk orang lain. Dan judul hidup kalau kita melakukan perilaku terpuji, maka untuk itu kebaikan sebelum kita mulai materi kali ini sesama, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah. Kemudian yang kedua, semoga Allah kita diberi kemudahan untuk dalam segala aktivitas kita di pagi hari ini. Kita mendapatkan kebahagiaan pagi hari ini, baik di dunia bersama-sama di akhirat. 1, karena Allah langsung yang menjamin pada orang-orang yang berusaha untuk melakukan perilaku terpuji dalam hidupnya. Fokus baik-baik ya. Berikan kebahagiaan slide berikutnya. Ada apa ya? Akhirat. Ayo anak-anak, siapa sih yang gak mau kebahagiaan di dunia dan akhirat? Pasti semua mau jawabannya, karena semua itu sudah tertanam di dalam doa kita di setiap sholat kita. Pasti semua pada hafal doanya ya. Doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita memohon kepada Allah yang artinya, ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kami kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Bagaimana caranya? Dengan cara berperilaku terpuji. Oleh sebab itu, marilah kita berusaha semaksimal mungkin untuk selalu melakukan perilaku terpuji di dalam kehidupan kita. Baik anak-anak, kita lanjut ya ke slide berikutnya. Di sini Bapak akan menguraikan atau Bapak menjelaskan macam-macam perilaku terpuji di dalam pembelajaran kali ini. Selamat pagi semuanya. Dalam pembelajaran kali ini, perilaku terpujinya hanya ada 3, meskipun banyak contohnya. Alhamdulillah, tapi kalau kita bahas sebanyak mungkin, waktu kita termakan oleh kepada Allah contoh-contoh lainnya. Dari itu, dalam pembelajaran ini hanya disebutkan 3. Yang pertama kita lihat bersama-sama ini, tanggung jawab. Tanggung jawab memiliki arti yaitu bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan bersedia menerima akibat dari perbuatannya. Dengannya ada sebuah istilah berani berbuat, berperilaku bertanggung jawab. Untuk itu, karena itu adalah sebuah konsekuensi kehidupan yang sudah kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga di sini ada 4 dalam kategori di mana kita sebagai seorang muslim khususnya kita awali harus selalu bertanggung jawab. Yang pertama, tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanggung jawab kita kepada Allah itu sangat diutamakan, karena ini menyangkut
kehidupan kita di akhirat. Kita akan lanjut ke slide berikutnya. Ada apa ya? Tahu bahwasanya kita nggak selamanya hidup di dunia. Pasti ada fase di mana kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan segala aktivitas kita yang sifatnya ibadah di dunia ini, maka Allah akan mintai pertanggungjawabannya. Apa aja contohnya? Yang pertama, sholat, kemudian mengaji, kemudian puasa, dan lain sebagainya yang menyangkut rukun Islam kita. Ya, pasti kalian hafalkan rukun Islam ada berapa. Baik, yang kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri. Di samping kita harus bertanggung jawab kepada Allah, kita harus bertanggung jawab juga kepada diri kita sendiri, ya. Contohnya dengan cara kita menjaga kesehatan dan juga giat belajar. Itu adalah salah satu contoh kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri, ya. Kemudian yang ketiga, tanggung jawab kita kepada kedua orang tua. Kita sadar dan kita paham betul bahwasanya orang tua kita adalah seseorang yang melahirkan kita dan juga membesarkan kita sampai kita dewasa. Oleh sebab itu, kita diperintahkan langsung oleh Allah untuk senantiasa bertanggung jawab kepada kedua orang tua kita. Makanya ada sebuah hadis yang mengatakan bahwasanya ridallah wa ridha walidain. Ridhonya Allah tergantung kepada ridhonya orang tua. Kita sebagai anak harus bertanggung jawab kepada kedua orang tua kita. Contohnya bagaimana? Berbakti kepada keduanya. Kemudian taat, santun, dan juga jangan lupa kita harus senantiasa mendoakan keduanya, mendoakan kebaikan-kebaikan untuk mereka berdua. Yang keempat, tanggung jawab kita kepada lingkungan, baik itu lingkungan sekolah, lingkungan rumah kita, dan juga lingkungan tempat ibadah kita. Kalau kita bertanggung jawab atas semuanya ini, maka otomatis hidup kita akan terasa nyaman dan juga aman. Itu yang pertama, tentang tanggung jawab. Kemudian macam-macam perilaku terpuji yang kedua, yaitu yang B, tawadu. Tawadu itu berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti rendah hati, atau tidak sombong, atau tidak membanggakan diri. Ya, orang-orang tawadu ini diilustrasikan, dicontohkan seperti layaknya padi. Padi yang menumbuh, yang siap untuk dipanen. Awalnya padi ini ditanam oleh para petani, ya, berwarna hijau dengan tinggi gagah melanjutkan pelajaran kita, yaitu lambat laun tatkala padi itu berubah menjadi gabah yang akan dipanen untuk kebutuhan pokok kita yaitu beras, maka dia makin lama semakin merunduk. Untuk itu, ya, ia tumbuh di tengah sawah dan di ladang. Sebelum berbuah, ia berdiri tegap. Setelah berbuah, ia menunduk ke bawah. Begitu meninggi, ia merendah. Begitulah orang-orang tawadu. Semakin dia tinggi derajatnya pagi hari ini, maka dia kita awali pagi hari ini merendah bersama-sama, ya. Merendah di hadapan siapa? Tentunya di hadapan Allah. Tidak boleh sombong, ya. Ciri-cirinya yaitu hidupnya tenang, ya, sederhana. Baik anak-anakku, dan sungguh-sungguh jauhi perjalanan. Lanjut ke slide berikutnya. Ada apa ya anak-anakku? Kita lanjut ya ke slide ketiga, yaitu macam-macam perilaku terpuji selanjutnya adalah peduli. Peduli dalam arti bahasa yaitu memperhatikan. Apa sih yang kita perhatikan? Ya, kita memperhatikan kondisi lingkungan sekitar kita, baik itu di dalam keluarga kita, tetangga kita, maupun di lingkungan sekitar kita, lingkungan rumah, sekolah, tempat ibadah, dan lain sebagainya. Terlebih di era pandemi ini, di era pandemi COVID-19 ini, rasa peduli kita harus pelajaran kita terhadap sesama. Pelajaran keempat, kita harus bisa melihat sekeliling kita. Agama Islam, apakah sekeliling kita itu butuh bantuan kita, maka kita harus bergerak hati kita untuk membantu sesama. Ya, orang-orang yang peduli selalu memperhatikan dan membantu orang lain dalam kesulitan. Kepada Allah Subhanahu. Itulah anak-anakku. Semoga ketiga, beri kemudahan perilaku terpuji di dalam pembelajaran kita kali ini.
di pagi hari ini. Jadi kesimpulannya yaitu sikap terpuji dalam pembelajaran kali ini disebutkan ada 3 contoh. Yang pertama semuanya jawab tadi kita sudah bahas secara singkat. Yang kedua tawadu, ya. Baik, anak juga sudah menjelaskan fokus baik-baik ya. Kemudian yang terakhir berikutnya slide berikutnya ada apa ya? Dan bertanya kepada Allah semata. Ketiga contoh sikap ini semuanya akan memberikan manfaat untuk kalian semua, sehingga dan juga kesempatan orang lain apabila Allah terapkan dalam kehidupan sehari, kita akan keadaan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran keempat di dalam yuk kita sama-sama pendidikan agama Islam perilaku terpuji ini dalam kehidupan sehari-hari, tenang agar berperilaku menjadi orang yang berhasil. Untuk itu di sini Bapak sebelum kita mulai materi kali ini, yaitu keberhasilan tidak datang kepada Allah Subhanahu wa harus diusahakan dengan cara berperilaku kemudahan dalam segala aktivitas kita. Ini adalah penjelasan pagi hari ini. Dari materi kali ini di pagi hari semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat ya. Semoga yang sedikit ini bisa berguna untuk pembelajaran jarak jauh kita kali ini ya. Sebelum Bapak tutup, baik anakku, fokus baik-baik ya. Tugas untuk kita akan lanjut slide berikutnya. Sebuah gambar ya, di mana kalian harus perhatikan. Selamat pagi semuanya. Bapak bacakan soalnya ya. Kalian ini adalah sebuah ilustrasi cerita. Pada waktu malam hari, seorang pria ini tidur hingga alhamdulillah segala puji syukur bahkan marilah kita begadang tak ingat waktu hanya kepada Allah semata. Ia tahu besok pagi ia memiliki suatu kewajiban yang harus ditunaikan, yaitu sholat subuh. Pagi ini pada akhirnya Allah pria ini tertidur mendekati waktu subuhnya, melanjutkan pelajaran kita yaitu tidak di tempat di dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Bagaimana pendapat kalian dari cerita di atas? Hidup tenang, berikanlah jawabannya, berikan tanggapan kalian. Untuk itu ya, cukup sekian materi kali ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi berdoa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri kemudahan dalam segala aktivitas kita di pagi hari ini. Kita awali